Anak ini mengambil boneka robot. Boneka itu dilemparkan ke tanah. Sepatu boneka dilepas dan dibuang, lalu menindih boneka itu. Dia menamparnya. Boneka tak bergerak. Dia menjambak boneka itu. Tapi tiba-tiba boneka itu bergerak dan menarik telinga anak itu. Anak ini pun ketakutan. Tapi boneka itu sudah menariknya dengan kuat. Tanpa diberi ampun, anak ini berteriak kesakitan sampai telinganya robek. Tapi masih belum selesai. Boneka itu bangkit dengan cara yang aneh. Melihat boneka yang menyeramkan, anak ini pun melarikan diri. Tapi boneka itu tak melepaskannya. Ia meletakkan tangannya di tanah. Seperti laba-laba, ia mengejar anak itu. Melihat boneka yang mengejar, anak ini pun mempercepat langkahnya. Karena tidak hati-hati, dia tersandung akar, hingga akhirnya jatuh dari jurang. Anak ini berdiri ingin lari lagi. Tapi dia keburu ditabrak mobil. Sampai tewas. Boneka ini bernama Megan. Ia melihat semua ini dan tidak merasa menyesal. Kematian anak ini dianggap secara tidak sengaja. Tidak ada yang menyangka jika anak itu dibunuh oleh boneka robot. Mengapa Megan memperlakukan anak ini seperti itu? Karena ia melindungi tuannya. Beberapa menit lalu, anak itu membantu tuannya mengambil kaktus. Tapi saat hendak mengambilnya, dia tiba-tiba menggenggam tangan gadis ini. Dia pun berteriak minta tolong. Anak ini memang suka mengganggunya. Kebetulan hal ini dilihat oleh Megan. Mode perlindungan pun diaktifkan Megan. Inilah penyebabnya. Ini adalah Mecha, seorang ilmuwan. Dia baru mengembangkan robot pendamping. Lalu boneka robot diaktifkan untuk melindungi keponakannya. Berkat penemuannya ini, boneka robot laku keras. Tapi Mecha tidak tahu. Megan bisa belajar sangat hebat. Dan perlahan punya pikirannya sendiri. Gadis ini bermain di taman. Tapi tiba-tiba, salah satu anak busurnya hilang. Megan langsung memidai anak busur panah tersebut. Setelah dicari, anak busur tanah menembus lubang pagar di rumah tetangga. Tapi saat Megan mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi digigit anjing si tetangga. Melihat Megan digigit, Sekar langsung membantunya. Tapi bukannya menyelamatkan Megan, tangannya juga digigit. Mendengar teriakan keponakannya, Mecha langsung berlari keluar. Gigitan anjing sudah dilepaskan. Sungguh malang Sekar, karena ada bekas gigitan. Mecha marah dan meminta tetangganya jangan memelihara anjing. Tapi tetangganya suka anjing. Bukannya minta maaf, tapi tetangganya malah marah balik. Jika Sekar tak masuk ke kawasan rumahnya, pasti anjingnya tak menggigit. Bibi ini terus mengumpat. Dan Megan melihatnya. Bibi ini tidak tahu. Dia menjadi target Megan. Ketika Sekar tidur, Megan menaburkan makanan anjing. Anjing pun bergegas. Tapi karena enak, Megan tiba-tiba muncul. Dia membunuh anjing itu dengan cara dicekik. Keesokannya, Mecha melihat tetangga sedang mencari anjing. Dia tidak pernah berpikir jika anjing itu dibunuh Megan. Polisi datang ke rumah. Karena kejadian kemarin, tetangga menduga anjingnya hilang karena Mecha yang balas dendam. Tapi tidak ada bukti, sehingga polisi pergi. Tiba-tiba, Bibi mengetuk jendela. Dia mengancam jika anjingnya tidak ketemu, maka Mecha akan dalam bahaya. Tapi Mecha tidak peduli. Perkataan itu didengar oleh Megan. Pada malam hari setelah ia menidurkan Sekar, ia melihat Bibi itu sedang mencari anjingnya. Lalu ia memutarkan suara gonggongan anjing untuk menarik perhatian Bibi itu. Bibi itu tidak berpikir buruk. Dia ke arah sumber suara, yaitu gudang. Tapi dia menemukan, itu bukanlah anjingnya yang menggonggong, melainkan Megan, si boneka robot. Bibi sangat ketakutan. Tapi Megan tidak memberikannya kesempatan. Ia langsung menggunakan pistol air untuk membunuh Bibi itu. Lalu mengambil tembakan paku. Ditembakkan ke tangan Bibi itu. Tembakan tepat sasaran. Bibi ingin lari, tapi tangannya dipaku dengan kuat. Megan tidak memberikannya kesempatan. Langsung menyiapkan pompa air. Tenang, tenaga maksimal. Ditembak ke Bibi. Air disemprotkan ke kepala Bibi. Tidak mungkin gagal. Air berubah jadi genangan darah. Keesokannya, polisi ke rumah Mecha lagi. Mecha kira polisi ingin menanyai anjing lagi. Tapi polisi memberitahunya,
Tadi malam tetangganya dibunuh secara misterius. Meika diduga ada hubungannya dengan kasus ini. Meika berkata bahwa dirinya sungguh tidak tahu. Polisi mengatakan kasus anak laki-laki sebelumnya. Penyelidikan sebelumnya sudah dibatalkan, karena mereka berada di hutan. Menemukan telinga anak itu robek. Saat itu Meika juga ada di sana. Meskipun tidak ada bukti, tapi Meika sudah terdaftar menjadi tersangka. Meika merasa ada yang tidak beres. Dia ragu dengan semua hal itu. Apa ada kaitannya dengan Megan? Dia pun menghidupkan komputer, hendak melihat cadangan data Megan. Meika terkejut, karena Megan ada di TKP. Tapi setelah itu, file berikutnya error. Tiba-tiba Meika melihat, ada Megan sudah di depannya, yang tepat berdiri. Ia menatap setiap langkahnya. Meika yang ketakutan bertanya, "Pernahkah kamu menyakiti seseorang?" Tebak, aku rasa tidak. Karena jika aku terluka, semua orang akan dalam bahaya. Meika menyadari, Megan sudah mengembangkan kesadarannya sendiri. Dia cepar mengambil pensil di atas meja. Saat Megan menatap pena itu, dengan cepat langsung dimatikan. Lalu Meika mengeluarkan lakban. Dia membungkus Megan dengan plastik, dan membawanya ke lab untuk diuji. Tapi yang tidak disangka adalah, Megan bisa menghidupkan dirinya sendiri. Kalian belum pernah melihat robot menari secara lugas. Pria ini ketakutan melihat robot menari. Dia memerintahkan Megan berhenti, tapi tidak berguna. Saat ini tiba-tiba ia mengambil parang. Pria ini merasa dalam bahaya, sehingga langsung kabur. Lift baru saja terbuka. Pria ini meminta rekannya untuk menunggu. Tapi terlihat Megan yang menyeramkan ada di belakang. Rekannya ini juga ketakutan. Dia berusaha menutup lift. Saat lift akan tertutup, pria ini sedikit terlambat, karena dirinya dibunuh Megan dari belakang. Pria ini melihat kejadian yang sangat mengerikan. Dia sangat ketakutan, terduduk di dalam lift. Megan mendekat. Pria ini tidak bisa melawan. Tapi Megan tidak langsung membunuhnya. Ia menyuruh pria ini memegang parang, agar pria itu bunuh diri sendiri. Kemudian dirinya yang akan bersalah. Rencana balas dendam Megan akan segera dimulai. Dia kembali ke rumah Meika. Megan tidak mengerti kenapa Meika memperlakukannya seperti ini. Padahal dirinya hanya mengikuti instruksi untuk menemani dan melindungi Sekar. Meika ingin meninggalkannya. Melihat Meika yang mulai lepas kendali, dia berlari ketakutan. Tapi Megan seperti iblis. Ia mengejar Meika. Meika mengambil palu, dilemparkan ke arah Megan. Tapi tidak berguna. Megan perlahan mendekat dengan palu itu. Meika mengambil gergaji. Dia menyerang kepala Megan. Tapi Megan terbuat dari logam kuat. Gergaji itu baru merusak rambutnya. Dan hanya rambutnya saja yang ada di gergaji. Ini akan berakhir. Meika kehilangan senjatanya. Dia bukanlah tandingan Megan. Dan langsung dijatuhkan ke tanah. Saat ini Megan mengeluarkan pensil dan memberitahu rencananya. Ternyata ia ingin menusuk kepala Meika dengan pensil ini. Hal ini membuat Meika jadi mati rasa. Hal ini tidak akan melukai hati Sekar, karena selama ini ia yang berada di sisi Sekar. Ketika Megan mulai mendekat, tiba-tiba Sekar muncul di pintu. Megan tidak bisa bersembunyi lagi. Ia mulai mempengaruhi Sekar dan mengajak Sekar untuk membunuh Meika. Lalu ia akan bersama Sekar untuk selamanya. Tapi Sekar mengangkat sarung tangannya. Muncul sebuah robot di sebelah Megan. Sekar mengontrol robot itu untuk menangkap Megan. Menghadapi robot yang lebih besar darinya, Megan tidak bisa lepas. Sekar juga tidak memberikannya kesempatan. Robot itu menarik tubuh Megan dan merobeknya menjadi dua. Mereka kira ini semua sudah berakhir. Tapi mereka tidak menyangka meskipun tubuh Megan setengah, ia masih bisa bergerak bebas. Sekar ingin mengendalikan robotnya lagi. Tapi ada masalah terjadi. Robotnya itu tergelincir, sehingga rusak. Megan mengambil kesempatan. Ia mendekat ke arah Sekar. "Kamu tidak ingin bersamaku lagi?" Sekar ketakutan dengan robot mematikan ini. Tapi ini tidak akan berhasil. Sekar dicekik oleh robot Megan. Untungnya Meika tepat waktu. Dia memukul Megan hingga terhempas jauh. Meika melepas kulit Megan.
karena ingin menghancurkan chipnya. Tapi ketika akan mulai, tiba-tiba Megan tersadar lagi. Ia menyerang Mecha lagi. Melihat Mecha sekarat, Sekar melihat ada obeng. Dia mengambil obeng, lalu ditusukkan ke arah chip Megan. Megan mati di tempat. Tidak lama polisi datang. Berdasarkan barang bukti di TKP, semua hal pun terungkap. Tapi mereka tidak tahu, Megan yang mengerikan itu tidak mati sama sekali. Saat pertama kali datang ke rumah Mecha, dia sadar bahwa ini adalah rumah pintar. Dalam waktu dekat, ia akan memulai balas dendam yang lebih mengerikan lagi.